Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Jaya Saputra dari kelompok 7 tugas mekanika dan fluida. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep persamaan momentum. Yang pertama, zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Yang kedua, gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, analisis perencanaan turbin. Kedua, mesin-mesin hidrolis. Ketiga, saluran yang panjang dan bergerak-gerak dan sebagainya. Selanjutnya, definisi persamaan momentum. Yang pertama, momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa M dan kecepatan V. Rumusnya momentum sama dengan M massa dikali V kecepatan. Dua, partikel-partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Ketiga, perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Selanjutnya, momentum aliran zat cair. Rumus dari momentum aliran zat cair adalah P massa dikali Q debit aliran, P kali V kecepatan rata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair sama dengan rumus yang bawah ini. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Selanjutnya, koefisien koreksi momentum. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya, sehingga perlu koreksi. Rumus dari koreksi momentum sebagai berikut. Dengan B adalah koefisien koreksi momentum, laminar B sama dengan 1,33, turbulen B sama dengan 1,01, dikurangi 1,04. Saya akan melanjutkan materi tentang proses momentum yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Satu, ditinjau gaya pada curat. Dua, gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Tiga, perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut. Rx sama dengan P1 kali A1 dikurangi P kali V dalam kurung volume 2 dikurangi volume 1 dalam kurung. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Itu selanjutnya, gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Belokan arah kali horizontal. X sama dengan P1 dikali A1 dikurangi P2 kali A2. Kosinus alfa dikurangi PV dalam kurung V2 kosinus alfa dikurangi volume 1 dalam kurung. Belokan arah Y vertikal. RY sama dengan W plus P2 kali A2 sin alfa plus PV volume 2 sin alfa. Dan ini ada gambarnya. Bisa dilihat. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah resultan gaya R. R sama dengan Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2. Tg alfa sama dengan Ry per Rx. Sudut A diukur terhadap horizontal, menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama, yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair, plat tetap apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar dia dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat. Pancaran tersebut
tidak akan dipantulkan kembali, tetapi akan mengalir di atas plat dalam segala arah. Gaya yang bekerja pada plat R sama dengan P kali A volume pangkat 2. Apabila pancaran membentuk sudut alfa terhadap plat R sama dengan P kali A volume pangkat 2 sin apa? Ini ada gambar di bawahnya. Apabila plat bergerak. Apabila plat yang dihantam pancaran zat cair bergerak dengan kecepatan volume dalam arah pancaran, maka pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif. Dalam kurung volume dikurangi volume kecil kurung tutup. R P kali A dalam kurung volume kurangi volume kecil pangkat 2. Ini ada gambarnya di bawah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho Saputra dengan NIM A01230110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Plat lengkung tetap, perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada alat lengkung adalah R sama dengan PA V kurung buka V cos A ditambah V cos B kurung tutup. Apabila A sama dengan B sama dengan 0, maka R sama dengan 2 PA V pangkat 2. Sini terdapat gambarnya. Plat lengkung tetap, plat datar R sama dengan PA V pangkat 2. Plat lengkung R sama dengan 2 PA V pangkat 2. Perbandingan antara persamaan gaya pada plat datar dan plat lengkung menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar. Pancaran membelok 180 derajat apabila plat lengkung berbentuk setengah lingkaran. Plat lengkung bergerak, pancaran air datang dengan kecepatan V menghantam dengan kecepatan relatif R sama dengan V kurangi V. Pancaran tersebut akan meluncur pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut B terhadap arah gerak plat. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah pancaran yaitu R sama dengan PA kurang buka V kurangi V kurang tutup pangkat 2 kurang buka 1 tambah cos B kurang tutup. Di sini juga terdapat gambarnya. 1. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah momentum mobil tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui M sama dengan 1000 kg, V 36 km per jam sama dengan 36.000 atau 3.600 ms sama dengan 10 ms. Ditanyakan P, jawabnya adalah P sama dengan M kali V sama dengan 1000 kali 10 sama dengan 10.000 kilogram ms. Jadi besarannya momentum mobil tersebut adalah 10.000 kilogram ms. 2. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak sehingga memiliki momentum 10 kg ms. Tentukan besar kecepatannya. Penyelesaiannya adalah diketahui M 5 kg, P 10 kg ms, ditanyakan V. Jawab P, M kali V 10 sama dengan 5 kali V, V 10 per 5 sama dengan 2. Jadi besar kecepatannya adalah 2 ms. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang disengaja atau yang tidak disengaja atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.